Nah, tema kita di keluarga besar GPI Medan Plaza itu mulia karena firman Kristus. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci dan untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jemaat di Berea lebih baik hatinya dari jemaat di Tesalonika. Jemaat di Berea itu mereka menyelidiki firman. Mereka kemudian mencari arti sebenarnya firman Tuhan itu apa. Kebaikan hati mereka mempengaruhi perilaku, sehingga apa yang ada dalam hati mereka dapat dilihat orang lain melalui sikap hidup terhadap sesama. Banyak orang yang keren dan luar biasa dari cara ngomong, tapi dari tingkah laku gak bisa dicontoh sama sekali. Ya kan? Banyak orang yang bilang aku sayang sama Yesus, aku cinta pada Yesus, tapi untuk membaca Alkitab pun gak pernah mau. Bahkan kemudian gak pernah dibuka sama sekali Alkitabnya. Kemudian banyak orang yang bilang aku cinta kepada Yesus, tapi orang lain gak pernah bisa merasakan kebaikan hatinya. Bahkan malah orang tersebut menjadi batu sandungan. Berbeda dengan jemaat di Berea, kebaikan hati mereka mempengaruhi perilaku. Seringkali kita sering buat kata-kata luar biasa di status, di Facebook, di media sosial lainnya, tapi kita gak pernah sampai kepada actionnya. Banyak orang pintar ngomong tentang Yesus, tapi banyak orang gak bisa bertindak seperti Yesus. Banyak orang pengen membawa orang kepada Yesus, tapi melakukan aplikasi kehidupan Yesus gak pernah dilakukan. Makanya sebagai anak-anak muda di sini, banyakkan anak-anak muda, kalau kita kemampuan kita cuma hebat berbicara tanpa melakukan action, maka orang gak akan tertarik dengan apa yang kita percayai. Ini gambar saya ambil Mother Teresa. Dia gak banyak ngomong, tapi dia berani senggol mereka yang sakit kusta. Bahkan dia memberi makan itu langsung berhadapan sama orang yang kumuh. Keberadaanmu berbicara lebih keras daripada apa yang kamu katakan. Waktu saya kemudian berjalan, kemudian memperhatikan orang-orang di sekitar saya, itu lebih banyak berbicara daripada khotbah saya. Itu akan lebih banyak berbicara daripada apa yang saya koar-koarkan di media sosial. Makanya saya lebih tertarik untuk menunjukkan bahwa saya lemah di media sosial dibanding saya menunjukkan saya hebat di media sosial. Saya akan posting sesuatu yang membuat orang lain akan semakin kuat. Saya akan posting sesuatu yang mungkin membuat orang lebih bersyukur ketika melihat apa yang saya terima. Karena waktu kita melakukan sesuatu yang baik bukan hanya ngomong, orang akan lebih percaya daripada kita banyak ngomong tanpa melakukan sesuatu yang baik. Makanya banyak orang yang gak diterima di keluarga. Kenapa? Karena action dengan perkataan itu berbeda. Banyak yang pintar ngomong aku rajin, aku anak Tuhan, tapi gak pernah melakukan action di rumah. Ini akan menjadi batu sandungan dan akan dibilang percuma kau bilang kau anak Tuhan, percuma kau bilang kau pintar, percuma kau bilang kau orang hebat. 1000 perkataan yang baik akan hancur karena satu perilaku yang buruk. Tetapi satu perilaku yang baik akan lebih baik dari 1000 kata-kata yang baik. Tindakan lebih berbicara daripada kata-katanya hebat. Ini anak mungkin lagi kehilangan orang tuanya. Ini anak mungkin lagi gak makan. Ini anak mungkin lagi gak tahu harus kemana. Mungkin kita duduk di sampingnya dan kemudian kita bilang, kamu akan jadi orang hebat, kamu akan pinter, kamu mungkin kata-kata yang luar biasa kita sampaikan kepada dia. Dan dia akan tetap menangis. Dan kemudian kita berlalu dan tidak ada perubahan apapun pada dia. Tetapi waktu kita duduk di sampingnya, kemudian kita kasih roti sama dia, kita kasih minuman sama dia, itu lebih berharga daripada 1000 kata yang kita ucapkan tanpa berbuat apapun. Makanya saya selalu ajarkan kepada orang-orang yang melayani Tuhan, perhatikan mereka yang gak bisa bayar engkau. Perhatikan mereka yang gak bisa kemudian membalas apa yang menjadi kebaikan kau buat kepada mereka. Karena waktu itu kita lakukan, Tuhan yang akan membalasnya. Makanya orang yang kemudian membaca firman Tuhan, orang yang kemudian mulai memperhatikan firman, orang yang kemudian mulai percaya kepada firman, akan melakukan tindakan kasih. Sehingga orang bukan hanya mendengar, tapi juga mereka melihat bagaimana kita dapat menghidupi Injil yang kita saksikan kepada mereka itu.
Bagaimana saya pelayan Tuhan tapi terlalu pelit terhadap apa yang saya punya? Bagaimana saya menjadi orang yang percaya kepada Yesus yang bilang ini, Tuhan aku mengasihimu, tapi gak pernah berbuat sesuatu. Pertanyaannya di tahun ini, apa yang menjadi visi kita? Apakah melulu tentang diri kita? Aku mau nanti punya pekerjaan baru diberkati, kemudian handphone baru, yang penting tentang aku dan aku dan aku. Coba mulai lihat, sebagai orang Kristen kita dipanggil dari gelap kepada terang, punya tugas, punya bagian yang harus kita kerjakan. Makanya kadang banyak orang yang menyanyikan gini, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tapi kita gak pernah melakukan tindakan kasih. Bukankah kita berbohong setiap nyanyikan lagu itu? Yakobus 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Janganlah kita ke gereja setiap minggu namun menjadi seorang penipu. Janganlah kita kemudian hebat mendengar firman, memperkatakan firman, tapi kita menjadi seorang penipu. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ini yang dilakukan jemaat di Berea. Mereka meneliti firman Tuhan. Mereka kemudian menggali kebenaran firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Makanya ada orang yang kemudian berkelimpahan secara berkat, tapi mukanya gak pernah berbahagia. Ada orang yang dompetnya tebal, tapi mukanya gak berbahagia. Kenapa? Ditahan untuk dirinya sendiri. Gak mau menjadi pelaku. Makanya kalau gelas yang penuh dengan kopi, tapi kita pengen minum jus nenas, buang dulu kopinya, kosongkan dulu agar jus nenas itu bisa masuk. Jangan paksa itu di mix, rasanya gak akan enak. Jangan paksa dituang. Seringkali kita meminta berkat yang terbaik daripada Tuhan tanpa mau mengeluarkan yang lama. Jangan cuma mau enaknya sama Tuhan. Aku mau sorga Tuhan. Aku mau keluargaku diberkati Tuhan. Tapi gak pernah mau menyelidiki firman dan menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku. Katakan kepada kanan kirinya, mau berbahagia, lakukan firman Tuhan. Jemaat yang suka membaca, menyelidiki dan melakukan firman Tuhan tidak akan mudah terombang-ambing dan tidak akan mudah disesatkan oleh guru-guru palsu. Hati-hati, sebab firman Tuhan fungsinya apa? Untuk menegur, menasehati, kemudian menunjukkan sesuatu yang salah dan diperbaiki. Dari buahlah kita mengenal mereka. Lihat, senyuman serigala dengan bulu domba mirip dengan domba asli. Perhatikan gambar itu. Cuma beda apa? Cara tatapnya, cara matanya. Dan kemudian seringai dan kemudian taring yang dibalik senyumannya. Karena semuanya bisa ngomong yang baik. Tapi orang bisa membedakannya dari buah kehidupan orang tersebut. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kenapa? Karena mereka mau memakan domba. Karena mereka mau memakan kawanan domba itu. Beri. Dan dia gak pernah memberi. Bertobat. Dan dia tidak pernah bertobat. Berkorban. Dan dia tidak pernah berkorban. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari tempat duri? Firman akan menghasilkan perubahan. Makanya dengar baik, jangan tersinggung kalau ada hamba Tuhan nyampaikan firman kebenaran. Jangan cuma bilang gini, gak enak khotbahnya, sakit hati terus awak dengar khotbahnya. Kayaknya enakan dengar khotbah yang sana, ketawa-ketawa awak terus. Kalau gak ada di antara ini dari apa yang disampaikan, itu bukan sebuah kebenaran firman. Firman akan menghasilkan perubahan. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan yang kita baca ini, memang bermanfaat untuk pertama apa? Mengajar. Makanya kalau kita pulang dari ibadah harus ada sesuatu yang diajarkan sama kita. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Kalau memang kita tertegur, bertobat. Jangan salahkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan.
Maka dikatakan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Dan saya akan tutup di sini. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Kadang kita bersahabat dengan orang yang gak mengenal Allah, dan kemudian kita menerima masukan dari dia. Kenapa? Karena secara logika sepertinya itu benar. Dengar baik, kebenaran tetap kebenaran. Logika kadang bertentangan dengan kebenaran. Kenapa? Karena firman Tuhan gini, kalau secara logika orang pukul kita, kita pukul dia balik. Tapi firman Tuhan bilang kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Bertentangan sama logika. Tapi kebenaran ialah kebenaran. Engkau anak muda yang mana? Apakah anak muda yang mau ngetren doang? Apakah anak muda cuma memanfaatkan Tuhan doang? Hari ini yuk sama-sama, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama menjadi pelaku kebenaran firman. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.